Gara-gara memfitnah Adam, Tuhan mengutuk kalian. Bukan. Karena begini. Jadi Maria bukan keturunan Adam. Kalau Maria keturunan Adam. Nah, Yesus ini keturunan Maria atau bukan? Bukan bang. Maria itu melahirkan Yesus, tapi Yesus bukan keturunannya. Bukan. Mati nih ya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sebenarnya pembelaan itu tak akan pernah bisa Anda lakukan. Hanya karena Anda sudah terlanjur menjadi non-muslim dari sejak lahir. Ketika diperhadapkan dengan keadaan, baik itu yang berasal dari Bible, berasal dari Quran, kalian susah untuk mengeluarkan diri Anda dari sono. Kenapa? Hanya karena terlanjur non-muslim doang. Baru tersentak kaget bukan? Iya kan? Baru kaget kan? Baru tersadarkan bukan? Baru ngeh. Oh ternyata betapa jauh kita memfitnah Adam alaihissalam. Betapa jauh kita telah digiring oleh konsep doktrin dogma yang tak beralasan dengan sahih. Hanya oleh karena egosentris dalam beragama. Kasih, nabrak semua. Yang listrik ditabrak, tembok jembatan ditabrak, tiang jembatan ditabrak, Monas ditabrak, semuanya ditabrak. Dalil akal, dalil nakli, dalil akli ditabrak semua. Sekarang sederhana, gugurkan ajaran agama Islam yang mengatakan Adam itu tidak berdosa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Gugurkan itu dengan menunjukkan dalil kepada kami umat Islam. Adam memang dikutuk, keturunan Adam memang dikutuk, maka pantas kemudian ada yang keluar dari kubur untuk membebaskan kutukan itu. Prat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, berarti kalian adalah manusia-manusia yang telah memfitnah Adam alaihissalam begitu keji selama kurang lebih 2000 tahun lamanya. Sahabat yang ada di YouTube, syukran barakallah. Sahabat Dudi dan yang lainnya, sehat selalu antum semua. Silakan kalau ada non muslim yang bisa menjelaskan dosa Adam yang diwariskan kepada keturunannya itu yang mana dalilnya dia dikutuk sampai kalian harus punya Kristus yang mati terkutuk untuk dosa-dosa itu. Silakan. Saya lanjut masak. Masya Allah. Masak bagi. Yaitu Bang Zuma bisa bacakan di Mazmur 90 angka 4. Satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Dan memang Adam setelah makan buah itu, dia umurnya tidak sampai 1000 tahun, 930 tahun. Artinya kematian itu tidak pernah dari awalnya itu adalah desain daripada Tuhan gitu loh Bang. Kemarin kan Bang Zuma bilang itu mengenai keriput gitu. Nah keriput itulah dosa waris yang kemudian berujung kepada kematian. Itu. Manusia itu dicipta dari daging. Manusia itu makhluk biologis. Anda baca dalil Kejadian 6:3 itu. Adam diberi ruang hidup 120 tahun saja. Karena kenapa? Adam terbuat dari daging. Sekarang pertanyaannya, Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia daging atau bukan? Ya asumsinya daging ya. Betul. Bukan asumsi, faktanya daging atau bukan? Kita nggak tahu Bang. Kita nggak tahu. Bagaimana ceritanya bukan daging makan? Kan ada perintahnya makan. Dan Adam dicipta dari tanah. Masa bukan daging? Sedangkan yang Anda harus paham ini, saudara-saudara non-muslim, Anda harus paham, sebelum Adam diciptakan, Adam sudah disetting untuk memenuhi bumi atau memenuhi Taman Eden? Memenuhi bumi ya. Bumi.
berarti dia memang harus sebagai makhluk biologis. Bagaimana bisa memenuhi bumi, menjadi pemimpin kalau dia makhluk roh? Bagaimana caranya dia mengelola bumi, dia makhluk roh? Aneh-aneh aja agama ini. Jadi yang pasti adalah non-muslim sampai hari ini tidak bisa menunjukkan kalau Adam itu telah mewariskan dosa kepada keturunannya berdasarkan dalil, atau dia mendapat kutuk dari Tuhannya berdasarkan dalil. Semua hanya karena doktrin yang diwariskan sebagai kebohongan turun-temurun. Ya. Dalil. Jadi kenapa kita bisa mewariskan dosa Adam? Karena itu penjelasannya ada di Ibrani 7 angka 10, Bang. Ibrani 7 ini surat siapa? Ini Ibrani ini siapa? Firman Tuhan atau firman hantu? ya di sini kan kita dikasih pengetahuan, Bang. Nah, kenapa kita bisa tertular dosa waris itu? Bagaimana ceritanya ada dosa ditularkan? Nah, makanya begini, Ya Bang. Allah ya Itu Karim. dikatakan sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada, Ishak masih di dalam Abraham. Jadi sebelum kita semua lahir, kita semua masih di dalam Adam, Bang. Makanya pada waktu Adam makan buah itu kan belum punya anak tuh. Ya makanya kita tertular jadinya. Kita semua kan memang kita akan menjadi tengkorak kan, Bang. Kita semua ini Ya kan. Allah ya Nah, Karim. itulah maksudnya dosa waris, Bang. Ini kita harus pahami bahwa yang kita butuhkan di sini bukan doktrin. Doktrin Kristen non-Muslim kami udah hafal. Bahkan sampai tertidurnya nyak pun, dalam keadaan pingsan pun kami, kalau disuruh minta untuk membacakan itu, mengajarkan itu, kami tahu. Non-Muslim didoktrin, dosa diwariskan. Dalilnya mana? Di nara. Nang hadong. Tidak ada itu dalilnya. Sedangkan Adam dan keturunannya itu adalah mereka Muslim sebelum praeksistensi sebagai manusia. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alam roh sebelum kita menjadi manusia, kita itu sudah suci. Dari sononya kita suci, bersih, kita Muslim. Kita ini fitrah, bersih kita ini. Nanti kita kotor ketika kita turun ke bumi. Nah, pada diri kita itu ada potensi yang bertumbuh. Apa itu? Potensi berbuat jahat, potensi berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia ada potensi untuk jahat dan ada potensi untuk takut kepada Tuhannya. Itu yang bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Bukan doktrin bahwa Adam mewariskan dosa, kemudian kita disusupi dengan narasi-narasi akal-akalan, fitnah dan kebencian kepada Adam. Seakan-akan kita ini suci, yang kotor Adam. Ini saya berbuat dosa ini karena Adam. Ini saya melakukan ini karena sudah diwariskan Adam. Kenapa sih Adam dulu kau begini sehingga saya bisa berdosa? Pret! Yang memfitnah Adam, yang mencaci Adam alaihissalam, itu keturunan manusia Adam atau keturunan iblis? Itu aja dulu poinnya. Anda menyatakan fitnah yang keji terhadap Adam itu karena Anda keturunannya atau Anda keturunan iblis? Ya, di dalam Islam kan juga dibilang setelah Adam makan buah kuldi, Adam kan diusir dari surga, Bang. Karena memang dia peruntukannya untuk di bumi. Adapun yang terjadi di surga itu keadaan yang menjadi skenario Tuhan. Andai saja Adam datang kemudian padanya iblis, lalu kemudian digodanya Adam ini untuk makan buah pengetahuan itu, tapi Adam seperti orang gila, Adam seperti kera, tidak bergeming, maka Allah akan menghapuskan Adam dan menciptakan manusia baru yang lebih sempurna. Justru karena Adam mendeteksi adanya syahwat dalam dirinya, keinginan, kehendak bebas, maka kemudian dikatakanlah manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kenapa dia harus menjadi pemimpin? Karena yang pertama yang harus dia pimpin adalah dirinya sendiri. Kenapa?
ada tonggak penghancur pada diri Adam alaihissalam yang disebut syahwat, hawa nafsu. Bila mana Adam tidak mampu mengendalikan hawa nafsu itu, maka Adam akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka dia harus bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Pemimpin yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya akan menghancurkan apa yang ada dalam pimpinannya, yang dipimpinnya, baik dirinya maupun bangsanya. Jadi jelas itu skenario. Andai saja Adam datang padanya iblis tua, Adam, makan buah itu. Adam cuma senyum-senyum doang, tidak peduli, EGP, tidak masuk ke dalam otaknya, tidak masuk ke dalam nafsunya, adanya keinginan ketertarikan, tidak berpikir dia antara ikut atau tidak. Maka Tuhan akan menghapuskan Adam dan membuat ciptaan baru. Kenapa? Ciptaannya ini tidak sempurna. Dia masih seperti malaikat. Tidak ada nafsu. Sementara Tuhan menginginkan adanya penggerak, penyeimbang di dalam kehidupan. Sehingga melahirkan norma, melahirkan etika, estetika, melahirkan adat istiadat kebiasaan yang baik yang disebut dengan norma budaya yang positif. Kalau Adam ternyata tidak mampu, tidak ada ruang dalam dirinya, tidak ada sinyal sebagai alat iblis untuk mendeteksi agar iblisnya bisa mempengaruhi dia, maka Adam dihapuskan. Dibangunlah, diciptakanlah makhluk yang jauh lebih sempurna dari itu. Tapi karena Adam terpengaruh melalui istri yang dicintainya, apa yang dikatakan kemudian di sana? Adam sudah ada dimensi ketertarikan. Adam ada dimensi punya pilihan. Adam punya dimensi kemudian insting. Ada dimensi dia berpikir. Ada dimensi dia bimbang, dia ragu, menetapkan antara A dan B. Artinya bahwa Adam sudah layak menjadi pemimpin karena otaknya sudah berfungsi untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia jatuh ke dalam keburukan, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Dalam keadaan terpuruk, jatuh dia bertaubat kepada Tuhannya. Inilah yang Allah tunggu-tunggu, kesempurnaan makhluk berupa Adam dan keturunannya yang begitu sempurna. Makanya di setiap keturunan Adam itu ada deteksi, ada alat yang menjadi alat deteksi iblis. Contoh, Anda duduk bersama dengan kumpulan hewan. Di samping kiri kanan Anda ada kera. Sedikit 1 meter di samping kirinya ada gajah. Sedikit lagi di sebelah sananya ada anjing. Sebelah sananya lagi ada babi. Sebelah kanan Anda di situ ada kucing, ada ayam, ada gorila, ada biawak. Anda satu-satunya manusia. Kemudian iblis datang. Kira-kira siapa di antara makhluk yang berjejer ini yang memiliki ruang celah yang bisa iblis pengaruhi? Sapi nggak mungkin, tidak pernah ada sapi kerasukan setan. Ada kucing kerasukan setan, habis itu diruqyah, itu belum pernah terjadi. Ada buaya kerasukan setan sampai dia naik panggung minta mic untuk bernyanyi, itu belum pernah. Atau ada kemudian kucing minta dia tari balet, itu nggak pernah ada. Nggak ada itu binatang kerasukan setan. Kenapa? Iblis mendeteksi adanya sinyal pada diri Anda. Di mana sinyal itu bisa iblis masuk untuk membuat Anda jatuh kepada kehancuran, meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar, menuju menyembah kepada sesama Anda makhluk. Itu. Jadi anak keturunan Adam, kesempurnaannya diberinya syahwat, nafsu. Nafsu inilah yang menjadi lubang celah masuknya iblis. Kalau Anda tak sanggup menutup celah itu dengan akal, maka iblis akan datang merusak komponen-komponen logika sehat Anda menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan akal. Jadi Adam itu tidak pernah mewariskan dosa. Adam dan keturunannya sama-sama derajatnya di hadapan Tuhannya, yaitu memiliki potensi jahat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian anak keturunan itu pantas selamat,
pantas mendapatkan petunjuk, dan sebagian anak keturunan Adam itu pantas untuk sesat karena mereka tidak menggunakan akal menelaah ayat-ayat Tuhan. Jadi kita ini, Anda dengan saya, satu di antara kita itu pantas sesat. Pantas juga, satu juga mendapat petunjuk. Kenapa? Di antara kita ada yang menggunakan akal, ada yang hanya menggunakan doktrin. Contoh, bagaimana mungkin orang berakal akan memahami, akan menelaah, akan mengerti sebuah kedikdayaan, sebuah konsep yang terstruktur tanpa dalil pewahyuan? Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Adam dikutuki Tuhan, mana dalilnya? Tak ada dalil. Maka tidak mungkin orang berakal mau percaya doktrin kebohongan seperti itu. Itu nggak mungkin. Sedangkan Anda yang tidak menggunakan akal, cuman ikut-ikut doang. Adam telah mewariskan dosa kepada kita loh. Dia dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi loh. Andaikan saja dia tidak makan buah ilmu pengetahuan jahat, baik dan buruk, kita masih ada di Eden, di taman surga loh. Terus di ujung bulan bayar perpuluhan, gitu aja terus. Mana dalilnya? Lalu berbicara keyakinan itu kudu ada dalil. Yesus hanya mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Kristen berlaku nggak itu? Enggak. Aja. Mana dalilnya? Ayo, Yesus kudu butuh dalil dari Tuhan, baru dia berbicara sebuah konsep. Kristen mana dalilnya? Nggak ada. Aja. Jadi agama Anda itu agama tokoh agama, saudara-saudara, jemaat-jemaat, kita ini harus gitu aja terus. Saudara-saudara, ini sudah tanggal 30 loh. Minta dalil tak ada. Yesus kudu butuh dalil. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan untuk bertingkah laku Yesus itu harus berdasarkan petunjuk. Makananku adalah melakukan segala pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Ya, Kristen seenak perut. Apa yang dikatakan tokoh agamanya? Agama apa ini? Padahal endingnya kemudian adalah jangan Quran. Jangan Quran terlalu berat. Cukup Bible. Apa katanya? Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, orang yang berakal sehat, siapa yang memusuhi Adam, memfitnah Adam? Setankah dia? Manusiakah dia? Dia terindikasi sebagai keturunan iblis. Islam datang meluruskan. No. Adam itu manusia mulia. Justru kita keturunannya ini kudu wajib berterima kasih kepada beliau. Tanpa beliau makan ilmu pengetahuan, kita jadi apa? Tanpa ada makan buah ilmu pengetahuan, kita jadi apa? Jadi apa kita ini tanpa ilmu pengetahuan? Jadi apa kita ini? Jadi lubang pantat monyet. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Adam alaihissalam, karena beliau memakan buah ilmu pengetahuan sampai kita bisa main HP, bisa internetan, bisa teleponan, bisa pakai filter, bisa. Bagaimana kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan? Coba Anda lihat monyet itu. Tangan ada, mata ada, hidung ada, gigi ada, pantat ada, kemaluan ada, kaki ada, mulut ada, alis ada, kumis ada, jenggot juga ada, leher juga ada, dada juga ada, lambung ada, usus ada, ginjal ada, kuku ada, lengkap sama seperti kita. Tapi karena dia tidak tahu ilmu pengetahuan, maka jadilah namanya monyet kera. Itulah yang terjadi terhadap Adam dan keturunannya sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah berterima kasih kepada Adam alaihissalam.
supaya kita menjadi keturunan yang bisa bersyukur kepada nenek moyang kita. Bukan yang mengutuk nenek moyang kita, sebab yang mengutuk nenek moyang kita itu hanyalah iblis dan keturunannya. Sampai di sini paham? Iya bang, jadi Bagus kalau paham. itulah kenapa dikatakan darah Yesus itu mahal. Lama darah Yesus. Karena cuma Yesus satu-satunya orang yang tidak memiliki dosa waris. Dia bukan dari garis keturunan Adam. Lah silsilahnya Yesus dalam Matius 1 itu apa? Bang, silsilah itu tunggal bang, hanya dari Bapa, hanya dari laki-laki, bukan Ya dari ibu. memang kita ini keturunan dari Adam. Sekarang ibunya Yesus, Maria ini keturunan Adam atau tidak? Keturunan Adam, tapi Nah, anaknya Maria keturunan Adam atau bukan? bukan, karena Nah, itulah yang kubilang. Gara-gara memfitnah Adam, Tuhan mengutuk kalian. Oke, jadi gini bang. Bagaimana Anda mengatakan anak Maria bukan keturunan Adam, sedangkan Maria keturunan Adam? Apa enggak pecah itu otak? Oke, begini. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, terus bin Ismail bin Abraham Keturunan Adam enggak? Tunggu dulu. Jangan ke situ. Keturunan gini, Bang, Adam enggak? Gini, Muhammad bin Abdullah, ya kan? Dari Abdullah lah nama Muhammad. Keturunan Adam enggak? Siapa? Keturunan Adam, Nabi Muhammad. Adam, Yesus ya. bukan keturunan Adam. Bukan. Karena begini. Jadi Bang. Maria bukan keturunan Adam. Kalau Maria keturunan Adam. Tapi Yesus ini keturunan Maria atau bukan? Bukan bang. Karena kalau namanya keturunan itu dari Bapa. Bukan keturunan Maria enggak itu Adam. Itu Bukan, Yesus. Maria itu melahirkan Yesus, tapi Yesus Bukan sendiri keturunannya? Bukan. Mati nih ya. Yang namanya keturunan itu tunggal. Ingat, hanya dari Bapa. tengoklah cara kerja iblis itu nyata. Musuh nyata kata Allah. Iblis itu musuh nyata, bukan musuh sembunyi-sembunyi. Makanya Al-Quran mengatakan apa bang kepada kami umat Islam? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara iblis itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini menolong iblis di dalam mengajarkan ajarannya untuk durhaka kepada Tuhan. Bagaimana coba saya bisa menghargai Anda sementara Anda yang menjatuhkan diri Anda sendiri? Maria melahirkan anak dan anaknya bukan disebut sebagai keturunannya. Ini ilmu apa yang saya harus pakai di dalam otak saya supaya saya bisa menerima itu? Makanya bang gini, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, terus akhirnya ujungnya sampai bin Adam, ya kan? Nah, kenapa dari nama Abdullah lah, dari bapak lah nama Muhammad tersambung ke Adam lah? Kenapa tidak bisa dikatakan Muhammad bin Aminah? Aminah juga keturunan Adam kan? Karena dia punya bapak. Dan kalau ditanya apakah Nabi Muhammad ini keturunan Abdullah, juga sudah termasuk mewakili keturunan Aminah. Iya, karena tidak mungkin kemudian Abdullah melahirkan, kudu harus ada percampuran dengan Siti Aminah. Lalu kemudian Nabi Muhammad lahir. Begitu juga Yesus. Apakah Yesus itu jatuh dari langit? Di langit dibentuk bayi, turun sampai di bumi dia langsung berjenggot. Atau dia berasal dari darah Maria? Bukankah dalam kitab saudara sendiri katakan daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Daging melahirkan, Maria daging melahirkan daging. Daging ini keturunannya enggak? Ya keturunan. Keturunan itu akar katanya turun. Maria menurunkan anak. Nama anaknya Yesus. Yesus itu keturunan daripada Maria. Maria keturunan Adam. Hanya orang sedeng yang mengatakan bahwasanya Yesus bukan anak Maria. Sahabat Arafel barakallahu fik. Tidak mungkin. Orang waras mana mau percaya? Bang, abang lihat bang di tempat pemakaman umum orang Islam, bin itu semuanya nama bapak, nggak ada nama ibu. Iya betul, itu betul karena mereka punya bapak. Ini Yesus, mau Anda sebutkan bapaknya atau tidak sebutkan bapaknya, memang dia tidak punya bapak, Yesus tetapi punya dia bapak, punya Bang. ibu.
Yesus itu punya Bapa, Yesus itu bin Allaha, anaknya Tuhan. Bapa itu Tuhan. Jangan Anda artikan sebagai Bapa dalam bentuk panggilan kita kepada ayah. Bapa itu istilah Yahudi, Bapa itu Tuhan. Bukan Anda larikan, oh dia Bapa berarti dia anak. Bukan. Orang-orang Yahudi dipanggil anak-anak Tuhan. Malaikat dipanggil anak-anak Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang intim, yang akrab dengan Tuhannya. Kenapa Tuhan tidak memperkenalkan lagi dirinya kepada Nabi Muhammad sebagai Bapa? Karena Tuhan tidak menginginkan ajarannya yang sudah sempurna ini diselewengkan lagi dengan menganggap Tuhan itu sebagai bapaknya, sehingga umat Islam mengatakan kita bukan lagi hamba Tuhan tapi kita adalah anak-anak Tuhan, sehingga umat Islam tidak lagi mengajarkan ajaran Islam. Jangan lagi sholat. Kenapa? Kita ini bukan lagi hamba Tuhan. Kenapa? Kita ini sudah anak Tuhan, pewaris surga. Pret. Ngapain lu sholat? Tutup masjid. Kenapa? Kita ini bukan hamba Tuhan lagi. Kita ini anak Tuhan, pewaris surga. Nenekmu kiper. Itu yang dihindari. Kenapa kemudian bangsa Yismael tidak lagi diperkenalkan akulah bapakmu, enggak lagi akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Begitu kawan. Karena disalahartikan panggilan Bapa itu oleh orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka, maka Tuhan tidak mau lagi dipanggil Bapa. Jadi Yesus itu tidak punya Bapa, Bang? Yesus tidak punya Bapa. Yesus punya Tuhan. Tuhannya dipanggilnya Bapa untuk keakraban. Jadi Bang Zuma menyamakan Allah yang tidak berbapa dengan Yesus yang tidak berbapa. Ini nggak benar, Bang. Berarti laisa kamislihi syai'un gugur. Ya Allah. Yesus itu manusia. Yesus kalau hadir di sini ku gelitik dia sambil makan sako-sako. Hah? Kau tahu? Dia tersejak dia. Batuk dia. Karena dia manusia sama seperti aku. Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yesus kalau tidak mandi 1 minggu, gatal-gatal badannya, Bang. Apanya saudara ini? Anda mau menyamakan Yesus yang adalah manusia dengan Tuhan pencipta kita. Bagaimana bisa? Tidak ada dosa waris, tak ada dosa waris. Mana dalilnya dosa waris? Kalian itu ingin melantik Yesus yang sebenarnya bukan Yesus. Kalian itu sudah direcoki oleh iblis. Hei, aku adalah Yesus loh. Aku datang untuk nembus dosa-dosamu loh. Percaya aku ya, sembah aku ya. Itu bukan Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan, bukan penebusan. Bertobatlah, bertobatlah. Kalau bukan mengajarkan penebusan Yesus itu. Kalau di perjanjian lama, darah kambing dan domba yang dipercikan ke atas tabut perjanjian. Nah, perjanjian baru, darah Yesus yang dipercikan. Nenek lu kiper 7 turunan. Mana dalilnya? Di mana Tuhan menginginkan mempercikan darah manusia, tuyul? Mana dalilnya? Itu ajaran pagan, ajaran sibilisisis, pakai daster, pakai sepatu bola iblisnya. Nggak ada itu cerita, nggak ada itu. Sedangkan dalil Adam mewariskan dosa aja, gereja mulai dari timur sampai barat tak ada bisa menunjukkan dalil. Itu hanya bohong yang diwariskan, bohong, fitnah yang diwariskan kepada Adam alaihissalam. Mana dalil? Ini sudah hampir sejam nih. Mana dalilnya? Ayo, saudara-saudara Kristen. Mana dalilnya Adam dikutuk, Adam mewariskan dosa? Dalilnya mana? Ya, dalil Tuhan itu menginginkan darah itu kan pada waktu peristiwa Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya. Itu ujian, bukan dosa. Kejadian 22 nomor 1, ujian terhadap Abraham. Tuhan menguji kesetiaannya, kesabarannya, ketundukannya terhadap perintah, dan Abraham lulus dari ujian itu. Itu bukan dosa yang ingin ditebus. Adam, bunuhlah anakmu, sembelihlah anakmu untuk dosanya Adam. Pret. Itu cuman ujian iman, ujian kesabaran, dan ada Abraham lolos dari ujian itu. Jadi jangan Anda ini mengambil data-data yang tidak relevansi, tidak ada relevansinya dengan keadaan doktrin dogma gereja. Anda jangan. Yang saya minta dalil.
Sebagaimana Adam diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 26 nomor 28. Apa kata Tuhan? Aku Tuhan memberkati Adam dan anak-anaknya, laki-laki perempuan semuanya aku berkati. Kejadian 5 nomor 2. Tuhan memberkati Abraham, Adam, baik laki-laki dan perempuan dari keturunannya. Itu diberkahi oleh Tuhan. Sebagaimana Al-Quran juga mengatakan, wa iz ahsa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum. Datang Kristen ingin menjajakan Kristus. Aku keluar dari kubur untuk nembus dosa. Dijuallah itu. Adam difitnah. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Ada? Berarti Enggak, jangan berarti. Sekarang saudaraku jujur, ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Adam? Ada atau tidak ada? Ya, Adam memakan buah itu sendiri. Saya ulang pertanyaan saya. Ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Adam? Ada nggak dalilnya? Ada bang, ketika Tuhan Tunjukkan, berkata, saya ingin tahu. Silakan, saya baca. Tuhan berkata pada hari Kejadian engkau berapa? memakan- Kejadian berapa kutukan Adam itu ada? Silakan. Anda buka, saya baca. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kutukan, kan? kutuk. Ya, Saya itu minta dalil. Mati itu, Saya Bang, minta kutukan. dalil. Sebab apa? Yang dikutuk di sana adalah iblis. Kejadian 3 nomor 14 tidak ada Adam dikutuk. Kejadian 3 nomor 15 tidak ada Adam dikutuk. Ayo. Iya. Tolong kematian tunjukkan itu, di Bang, mana kutukan. Adam kemudian dikutuk. Dalil. Yang dimaksud kutukan itu kematian itu. Oh, Anda Karena ngarang. Adam itu, Itu ngarang. Apa buktinya Anda ngarang? Ketika Yesus Anda, Tuhan yang keluar dari kubur yang Anda sembah ini keluar atau hidup, apakah orang-orang sudah dibebaskan dari kematian? Nah, kalau itu aku nggak bisa jawab ya. Nah, itulah makanya kebohongan terstruktur yang diajarkan oleh Barat kepada kalian. Tidak ada dalilnya. Ketika Anda mengatakan kutuk itu adalah kematian, Yesus datang menebus kutukan itu, berarti setelah Yesus mati dan bangkit, tak ada lagi anak keturunan mati. Tapi faktanya, Kristen pada peristiwa COVID kemarin di Indonesia, lebih banyak orang Kristen yang mati daripada orang Islam. Mana penebusan dosa, penebusan kutuk kematian, mana? Bahkan kalau Anda lihat di dalam Roma 8 nomor 10, bila mana Kristus ada di dalam kamu, maka dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu apa yang ditebus Yesus kalau orang Kristen mati karena dosa? Nggak ada, itu cuman fitnah, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun untuk membodohi manusia, untuk membuat iblis itu berjaya, untuk membuat iblis itu tepuk tangan. Semakin banyak manusia terdoktrin Adam mewariskan dosa, padahal yang mewariskan dosa adalah iblis. Semakin banyak anak Adam yang terdoktrin bahwasanya Adam dikutuk, padahal iblis yang dikutuk, maka yang tepuk tangan siapa? Iblis. Jelas dalam dalilnya. Tuhan berfirman, hei wanita, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa yang engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Manusia kemudian menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Ular, bukan Adam. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu Tuhan berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, kutuklah engkau di antara segala binatang dan di antara keturunanmu dan di antara binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Iblis.
Adam, kau bilang iblis. Jelas-jelas yang terkutuk iblis, kok Adam yang difitnah. Agama apa ini? Ini Bang, gini. Jadi ketika Tuhan kepanjangan ya R-nya tadi ya. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya, kemudian tidak ada yang mati, gitu ya. Apa pula Abraham? Cak Ayu. Tidak ada hubungannya. Ini jangan lagi membuat opsi kebohongan. Setelah Anda gagal mempertahankan kebohongan pertama, Anda membawa opsi kedua kebohongan Anda. Abraham lagi yang Anda ingin fitnah. Lah iya gini loh. Kan Tuhan Ya Allah ya Karim. Abraham menyembelih anaknya, kemudian tidak jadi, ya kan. Apalagi ini kebohongan baru, apalagi ini. Dengerin dulu, dengerin. Ini saya disuruh mendengarkan kebohongan, teman-teman. Loh itu bukan kebohongan, itu kan fakta. Tolong tunjukkan di mana Abraham diperintahkan menyembelih anaknya untuk menebus dosa. Dalil. Enggak, bukan untuk Ya menebus memang dosa. memang enggak Gini, ada. gini. Cuman diuji, itu ujian. Nih, kita bacakan Dengerin dulu, Kejadian Bang, 22. Dengar, Kejadian 22 apa yang dikatakan di kitabnya orang Yahudi, supaya kita tahu. Setelah semuanya itu, Elohim mencobai Abraham. Kata Tuhan kepada Abraham, Ya. Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ujian kan? Dan setelah kejadian itu, Tuhan mencobai Abraham dengan berkata, Abraham, ambillah anak tunggalmu itu. Persembahkanlah sebagai korban bakaran di tanah Moria. Ini ujian, Nah, gini. bukan dosa waris, Cakangkung. Sekarang kita pakai akal nih Bang Zuma ya. Ya apalagi pakai akal loh, doktrin nggak Nih. masuk, apalagi akal Anda gimana ceritanya? Silakan. Nih, dengerin, pakai akal Ya. Bang Zuma. Seandainya Abraham menolak mengorbankan anaknya, apakah Tuhan mau mengorbankan anaknya Yesus? Apa hubungannya? Yesus itu tidak pernah akan dijadikan sebagai korban. Tak ada dalil Tuhan minta korban manusia, titik. Tidak ada dalilnya. Adam tidak pernah kemudian dikutuk oleh Elohim. Abraham tidak pernah kemudian dipakai anaknya untuk menebus dosa Adam. Yesus tidak pernah dipakai oleh Tuhan untuk menebus dosa Adam. Tak ada. Itu semua adalah kebohongan yang diwariskan. Jangan pakai opini kedua, ketiga, opsi kedua, ketiga untuk menipu. Jangan. Sudah nggak zaman. Membodohi orang itu nggak zaman. Dosa kita ditebus oleh karena kita udah jatuh dalam dosa. Jangan kamu pakai cara-cara itu lagi. Kami umat Islam sudah paham Bible. Jangan nipu. Dalil awal, opsi pertama aja kalian gugur. Ini sudah hampir 2 jam. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam dikutuk? Kenapa harus ada penebus kutuk di atas salib? Jadi maksud Bang Zuma, Tuhan itu bermain-main dengan firman-Nya gitu. Ketika meminta 1 nyawa kepada Abraham terus nggak jadi gitu. Hai, berapa kali saya harus mengatakan, ketika Tuhan minta 1 nyawa berupa anak manusia Abraham, itu ujian. Abraham berpuluh tahun mengemis sama Tuhan. Tuhan, please berikan aku anak. Bagaimana mungkin hartaku ini akan diwariskan oleh Gamaliel? Siapa namanya itu kok nggak salah? Anak angkatnya itu. Bagaimana mungkin? Aku tidak punya anak. Tolong please berikan aku anak. Ini Sarah nggak mampu memberikan aku anak. Istriku udah mandul. Tolong please. Jadi siapa yang akan mewariskan anak hartaku ini, kata Abraham. Nah, dibiarin sama Tuhan meminta, memelas, bermohon, berdoa. Untuk apa? Untuk diberi anak. Tiba masa dia diberi anak, doanya dikabulkan. Lahirlah anak dan diberi nama Tuhan mendengarkan doamu, yaitu Yishmael.
Setelah anaknya itu lagi lucu-lucunya, lagi happy-happynya Abraham, lagi senang-senangnya Abraham, Tuhan ingin menguji dia. Abraham, anak semata wayangmu itu yang satu-satunya, belum ada anak lain, aku minta kau sembelih. Sembelih ya. Betapa hancurnya Abraham yang begitu lama menunggu darah daging dari dirinya sendiri. Begitu diberi, belum juga puas. Bahagianya dia diminta untuk dikorbankan. Tapi karena dia lebih cinta kepada Tuhannya daripada anaknya, secinta-cintanya dia kepada anaknya, Abraham lebih cinta kepada Tuhannya. Maka apa kata Abraham? Baiklah Tuhan, jika itu yang engkau kehendaki, aku akan lakukan. Ambil pisau, asap pisau, pasang di leher anak yang didengarkan doanya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu digorok, ternyata yang tergorok itu adalah domba besar. Apakah itu untuk dosa kutukan Adam yang kau buat-buat, yang kau karang-karang itu? Tidak, itu semata-mata ujian. Dalilnya Kejadian 22 nomor 1. Al-Quran surah As-Saff ayat 107. Coba. As-Saffat ayat 107. Jelas sekali itu. Itu ujian, bukan untuk dosa waris, Cak Ayu. Gini. Coba Bang Zuma pakai akal deh. Kenapa? Lah, saya pula disuruh pakai akal. Gini. Kenapa anaknya Ibrahim tidak jadi disembelih? Coba pakai akal deh. Kenapa Bang? Tidak jadi disembelih karena Tuhan sudah melihat Abraham, hambaku ini betul-betul ridho, ikhlas, taat, tunduk, berserah diri terhadap perintahku. Bukan Maka itu Bang. Ini. Kenapa dibatalkan? Karena anaknya Abraham pun punya dosa waris gitu loh. Dia pun keturunan Adam. Jadi yang memenuhi syarat adalah manusia yang tidak punya dosa waris, yaitu ciptaan baru atau Adam kedua. Oh Mama, Itu. nih aku tunjukkan dosanya Yesus supaya kamu paham bahwa tidak ada hubungannya dengan kebohongan yang kau bawa itu. Di dalam Yohanes 13, Yohanes 3 nomor 13, apa yang dikatakan di sana? Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus yang pernah turun dari surga. Elia, Henok, itu kemana dia pergi? Ini bukan dosa waris lagi, tapi dosa pribadinya Yesus. Kebohongannya Yesus yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang tertulis. Bukan saya memfitnah. Yang tertulis, konon Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada anak, yaitu Yesus yang datang dari surga. Bohong tak tuh Yesus? Bohong tak menurut saudara? Bohong tak? Bohong tak Yesus itu? Mulai. Tidak ada opsi yang Anda bisa gunakan untuk menipu di hadapan kami, nggak ada. Percumi. Umat Islam itu cerdas, berbicara yang hak-hak, yang batil-batil. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Pret. Bohong. Elia terbawa oleh awan ke surga. Bohong. Bukan dosa waris lagi, tapi memang dia pembohong. Berdasarkan ini ya, bukan saya. Bedanya Bang, Elia dan Henok itu keturunan Adam, mereka punya dosa waris. Tidak ada seorang pun keturunan Adam itu seorang atau bukan? Gimana Bang? Gimana? Saya juga nggak tahu. Lupa, saya juga lupa. Bingung juga saya. Tak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Henok seorang, Elia seorang, dan dia lebih dulu naik ke surga. Yesus mengatakan tak ada seorang pun. Bohong tak dia? Bohong. Jadi akal-akalan manusia suci, darah kudus, darah Yesus, itu bohong, kebohongan yang secara terstruktur, masif, terencana, bergelombang diajarkan sibilisisi untuk menjerat keturunan Adam masuk ke neraka. Yang pertama aja kalian tidak bisa pertanggungjawabkan, wahai saudara-saudaraku non muslim. Tunjukkan pendeta yang bisa berdiskusi dengan saya berdasarkan dalil data ilmiah. Kalian diajarkan Yesus Kristus mati dengan cara
disalib untuk menebus kita dari kutuk apa? Kutuk Adam. Sebagaimana fitnahan Paulus di dalam kitab Roma 5, Roma 3, Roma 5. Dia katakan bahwa menjalarnya dosa turun ke bumi. Roma berapa itu? Roma berapa itu teman-teman? Ada yang ingat? Roma 13 kalau nggak salah. Roma 5 Gurunda, Roma 5. Roma 5 nomor 13. Nomor 12. Iya. Coba. Menjalar ke seluruh manusia. Iya, betul. Itu fitnah. Tak ada dalil kejadian, tidak ada menceritakan itu. Yang panjang kali lagi nanti. Yang kutuk, yang ter dengan tambahan R200 huruf R itu bukan Adam, tapi iblis. Iblis yang terkutuk di situ. Makanya di dalam Wahyu 2, di Wahyu 12 nomor 9, ular tua dilemparkan ke Aikumene. Makanya orang-orang yang berasal ajarannya dari Aikumene mengajarkan fitnah terhadap Adam. Untuk apa? Kepentingan ular tua yang diusir dari surga turun ke bumi di wilayah Aikumene, Kaisaran Romawi. Makanya ajaran dari sana mengusung fitnah terhadap Adam. Kenapa? Karena itu adalah ajaran ular tua. Coba Anda baca Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9, iblis tua yang adalah Satan atau iblis dilemparkan turun ke Kekaisaran Romawi. Ajaran Adam bawa waris, Adam dikutuk, itu berasal dari sono. Siapa yang ada di sono? Sibilisisis yang tertukuk. Yang tertukuk. Kalau saya mengatakan yang terkutuk, panjang lagi R-nya nanti. Yang tertukuk. Yang tertukuk di surga itu bukan Adam, tapi iblis. Kristen datang mengusung Kristus harus mati disalib untuk menyelesaikan tukuk Adam. Pret. Kalau Yesus mati untuk menyelesaikan kutuk yang ada di Ganbi Eden, ketahuilah saudara-saudaraku, lembutkan hatimu, buka hatimu, dengarkan dengan seksama, telah dengan pikiranmu. Itu berarti Yesus sebagai alat untuk melepaskan kutuk Tuhan terhadap iblis di Ganbi Eden. Ayo, hadirkan pendeta, tokoh, lulusan STT, hadapi Bang Suma. Bisa offline, bisa live seperti ini. Silakan. Demi keselamatan Anda dan gambaran kasih Bang Suma terhadap kalian dan penggambaran daripada rahmatan lil alamin Islam terhadap seluruh umat manusia, saya Bang Suma dengan teman-teman apologet Islam menyediakan waktu untuk membimbing kalian meninggalkan ajaran seperti itu. Ingat, 2 jam kurang lebih kita membahas dan minta dalil. Mana Adam mewariskan dosa? Mana Adam dalilnya dikutuk Elohim? Tidak ada. Sampai anus kalian pindah ke mulut, mulut pindah ke anus kalian, tak akan pernah bisa ada tunjukkan dalil itu. Percaya sama saya. Oke, saya masak lagi. Sudah mulai mendidih airnya. Tinggal masukkan tepung. Habis itu garam 1 kilo. Terus apa lagi? Jeruk nipis 1 biji. Oke. Om Jos, atau mau diskusi silakan. Iya, tapi masih ribut ini. Gini Bang, sebenarnya nggak mau naik sih, cuman teman-teman di bawah suruh naik ini. Gini, Bang Cuma. Iya, saudara Om Jos yang ganteng. Iya. Apa kabar Bang? Salam kenal Bang. Iya, salam. Semalam Ustadz Mitfa, siapa? Ustadz siapa? Mita. Mita ya, Iya. Maaf, Bang Lodin, terus Pastor Bang Koldon. Iya, Papi Gembalang undang Bang Suma Papi semalam. Gendut. Iya. Apa katanya? Punya sahadat gitu loh. Cuman Bang Suma kan lagi sibuk gitu. Siapa yang bersyahadat Abang? Aku sendiri ya Bang. Wih, Masya Allah. Udah Allahu Muslim. Akbar. Ya semalam di Komal Pastor Loding, cuman Bang Suma semalam diundang, tapi agak sibuk katanya. Masya Allah. Jadi sudah Islam ini ceritanya? Kalau menurut syariat agama ya mungkin lah, tapi ini masuk Alhamdulillah. ke pengurusan
kepengurusan ke ini ke negara ya belum ya? Belum, Masya Allah. Iya. Tapi kan ada yang kirim KTP-nya semalam itu ada abangku. Iya sudah. Kemana? Sama Papi Gembala. Oh iya. Aman lah kalau gitu. Iya, Tinggal iya. tunggu berarti. Masya Allah, luar biasa. Cuman Alhamdulillah. ada tugas lagi nih. Apa itu? Dari- Sunat. Sunat sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Masya Iya. Allah. Iya, karena kami ini istri ini kan sudah duluan gitu ya, Bang Suma, udah duluan dia Islam ya. Muslim Islam. Iya, Alhamdulillah. Allahu Akbar. iya. Masya Allah. Cuman kata Ustadz tuh katanya harus diijab kabul kembali karena selama ini katanya zina karena berlainan agama gitu. Jadi kami disuruh lagi Nikah. iya nikah ulang. Tapi insya Allah kami sudah hubungin ini Ustadz di masjid sama yang jadi wali. Alhamdulillah, Masya Ustadz Allah. sudah. Iya. Ini Bang Jos ini yang istrinya orang Makassar itu ya, Sulawesi ya? Iya orang suku Bone, Pak. Oh. Ah, Istrinya. Tapi aku sendiri asli Kalimantan sih, Pak. Ini istri di mana sekarang? Di Kalimantan apa di Sulawesi? Di Kalimantan. Oh, ya. Alhamdulillah. Ada anak mungkin? Ada, itulah jadi masalahnya katanya. Jadi anak itu enggak jadi masalah, yang membawa anak itu tetap suci, tapi Bang Jos ini harus ijab kabul kembali karena yang dulu itu dianggap zina di hukum Islam katanya. Jadi ya nggak apa-apa, bilang apapun resikonya ya tetap aja. Tuntas itu Bang, tuntas. Pertama, anak tidak mewariskan dosa dari perbuatan orang tuanya. Kedua, orang tuanya punya perbuatan dosa. Masuk Islam ya dihapus oleh Allah. Aman, tidak ada masalah. Sekarang gilirannya adalah mengisi hari-hari dengan amalan-amalan soleha. Kan gitu. Iya kan? Jadi Iya, tidak perlu khawatir. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang pada intinya, saudaraku ini Ya, cuma tugasnya saya sekarang mendekatkan diri kepada orang-orang beriman. Iya, gimana? Iya. Iya sih. Iya kan. Tapi sayang semalam Bang Suma nggak ada ini. Saya ada loh, saya di sini kalau nggak salah. Cuman memang saya ada kerjaan yang harus saya kerjakan sampai berapa jam itu. Begitu saya mau kembali, saya sudah ngantuk. Kayaknya Gurunda kan semalam hujan, kayaknya tidur deh Gurunda, soalnya betul. YouTube Gurunda juga udah mati itu semalam tuh. Benar. Tapi beliau disahadatkannya sama Gus Miftah kok. Gus Ya, Miftah Alhamdulillah. sama Gus Miftah ya. Aman berarti. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan pasukannya Nabi Isa alaihissalam, pasukannya Yesus. Amin. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami janjian ini jam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru kita datang. Silakan Bang. kami janjian jam setelah sholat asar Bang. Masya Allah. Yang sama Ustadz di masjid tuh untuk ijab kabul kembali. Kabul. Iya. Iya. Oh, mungkin bisa di open cam atau gimana nanti Bang kali apa? Kalau di masjid Iya di masjid. boleh, sangat boleh. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Lega Ini kan lagi- masuk Islamnya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sih abang, mungkin udah berapa tahun yang lalu, cuman mungkin jemputnya baru sekarang ini. Ya, Masya Allah. Sering ngikutin dari bawah, cuman nggak pernah naik sih, nggak pernah naik ke komal-komal muslim gini. Masya Cuman Allah. ngikutin aja di bawah nyimak. Akhirnya mungkin masuk di akal lah, gimana? Iya, 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 iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ya, memang ini Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Karena untuk masuk Islam ya berakal dulu, Iya, Bang. ya kan? Iya. Ini katanya nama harus diganti. Katanya istri requestnya istri sini. Punya Pak, mending ganti nama gitu. Katanya. Ya kalau ganti nama di KTP susah bang, bisa juga bisa di KTP, cuma biayanya mahal. Tapi udah aja itu bang, pakai nama Muslim di situ, tapi KTP tetap. Maksudnya di KTP tetap, tapi nama Muslimnya tetap nama Muslim, tapi di KTP tetap aja, Bang. Gitu maksudnya Iya. gitu. Kalau ganti rubah KTP susah, itu prosedurnya susah. Udah ada belum nama Islamnya? Ada request dari istri nih. Oh mantap. Iya, iya. Bang Akal, syukron. Iya. Kirain mau minta nama ke Gurunda. Boleh, cuman tapi ada katanya harus diganti katanya tuh. Karena namanya ini katanya kurang bagus di Muslim. Namanya Jos apa itu? Joshua. Bang. Oh, kirain buka titit Jos gitu. Joshua, ganti namanya jadi Yusuf ya, Joshua Yusuf kali. Yusuf ya boleh. Ini nggak lama bang, cuman nggak bisa berkata-kata lagi ini bang. Ya yang semuanya yang teman-teman di bawah, makasih ya, kita udah didoakan. Mau nggak namanya ganti pakai Eko? Eko. Apaan tuh Eko bang? Masuk Pak Eko. sempat tertunda lama sih semalam karena nunggu Bang Suma tadi Ya, malam. maaf, Masya Allah. Iya. Sampai jam berapa semalam ya sahabat itu, jam 2:30 ya kalau nggak salah ya. Kan nungguin Bang Suma belum katanya belum ini, jadi tungguin dulu jam 3 Iya, kami udah. disadarkan. Semalam itu kita dipanggil ke Komal Pastor Lodi, kemudian balik lagi menghubungi Bang Zuma, kan lagi break nggak monitor, kata Bang Andi ya udah disyahadatan aja. Semalam Masya alhamdulillah Allah. dan disyahadatkan Gurunda. Tapi kalau pengen misalkan dibimbingin langsung sama Gurunda, gimana Gurunda sekarang misalkan? Udah syahadat. Udah aman, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita udah lega itu. Iya. Jadi tunggu ininya lagi ya bang, kepengurusan lagi ya bang ya. Iya, benar sekali. Nanti kalau nikah, hari apa nikahnya? Rencana ini hari menurut Gus Miftah tuh kalau secepatnya boleh. Iya, nanti di open kamera aja di sini sambil nikah gitu. Iya. Biar ada yang ketularan juga supaya bisa cepat nikah juga kan gitu, Bang. Amin, Allahumma. Kami janjian jam 1 setelah sholat ini. Apa
Apa kalau siang tuh bang? Zuhur. Tur ya ya. Maaf bang, belum tahu nih nama-nama. Iya biasa. Namanya bayi lahir tua. Iya iya. Anda kan bayi nih ceritanya, lahir kembali tanpa dosa kan. Iya. Iya. Kami cuma minta ini pak, doa-doanya dari para guru-guru semua di sini. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah, terutama Gus Miftah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan barunya aku ke hijrahnya kami ke Islam mendapat kehidupan yang lebih, bukan artian harta lain kan. Iya. Tapi alhamdulillah. Cuman semalam ini Gus istri sih sempat kaget, kok bisa bilang iya, soalnya kamu kan diasingkan, jadi mau tak mau aku sendirilah yang ada. Bentar ya bang. Bang, musiknya dikecilin bang. Ini lagi live di YouTube, takut kena copyright bang. Musiknya dikecilin, Bang Jos. Aduh maaf, saya mute dulu Bang Jos. Musiknya dikecilin ya, soalnya lagi live di YouTube kita. Itu ceritanya gimana Gus Miftah dia bisa syahadat? Ya kalau untuk perinciannya sih saya kurang tahu, karena dipanggil dapat laporan bahwasanya ada yang mau bersyahadat. Kemudian kan saya balik lagi ke Komal ini kan, menghubungi barangkali Bang Zuma mau hadir, tapi Gurunda gak monitor kan. Nah cerita yang nyampe ke kita, beliau itu sebenarnya nggak pernah naik ya Om Jos ya, tetapi menyimak di bawah Gurunda. Hampir 1 tahun katanya beliau menyimak di bawah gitu, dari diskusi-diskusi, dan alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah gitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya, benar ya Bang Om Jos ya. Jadi padahal nggak pernah naik Kang Jantan, hanya menyimak di bawah gitu, melihat perdiskusian itu. Dan istrinya ini apa, Muslim istrinya itu, jadi hanya beliau saja yang Kristen selama bertahun-tahun dalam hubungan beda agama. Ayo saya ada itu. Kok pada ada musik ya? Bang Jos, kalau musiknya udah hilang, dibuka aja mute-nya Bang Jos. Kalau musiknya udah hilang Bang. Oh aku dari tadi aku ngomong sendiri. Iya, saya mute karena Bang Jos, Bang Jos ada musik. Kita lagi live di YouTube, takut kena copyright Bang Jos. Oh, iya. Menjauh dari musik. Ini iya, ada tetangga bang. Tetangga itu bukan di rumah. Iya. Bilang ke tetangganya musiknya kecilin, tetangganya suruh pindah dari situ Bang Jos. ini aja semalam bang kami panas-panasan sampai kami dilemparin piring tuh sampai pecah tuh piringnya tuh, mau lagi dapat masalah ini. Oh kenapa? Iya, kami kan diskusi semalam sama keluarga itu, orang tua. Ya, orang tua mungkin nggak. Iya.
Orang tua Jadi- Bang Jos masih aliteng. Masih Oh, belum sembuh abang tuh, belum sembuh bang. Mudah-mudahan anaknya bisa sembuhkan bang. amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, terus orang tua Bang Jos datang ke rumah. Iya datang ke rumah katanya, dia nanya katanya kamu mau gini. Iya aku bilang sudah lama. Pokoknya nggak boleh katanya, nggak boleh. Jadi sementara kami makan ini bang, piringnya itu diambil bang, piring diambil dilemparkan ke kepala itu. Jadi mau tak mau Dilemparkan istri harus ke kepala Bang Jos dilemparkan. Iya, untung nggak kena anak. Jadi istri sama anak Syukur diasinkan. Iya, diasinkan dulu. Oh, gitu. Daripada- Iya. Makanya sadatnya semalam sendiri karena istri, kasihan istri nanti ada apa-apa gitu. Jadi Bang Jos ini dekat sama orang tua berarti tinggalnya ya sekarang. Enggak juga sih Bang, cuman beda ini sekitar 5 kilometer lah. Masing-masing punya rumah sendiri lah. Oke. Terus gimana sekarang orang tuanya Bang Jos? Sekarang Bano, Ada di rumahnya. Dia enggak mau ke rumah lagi. katanya ajaran kasih. Kok seperti itu ajaran kasih ya? Enggak tahu. Pribadi dia. Tapi mudah-mudahan piringnya nggak apa-apa ya. kepalanya. Kepalanya ya lupa-lupa Bang Jos. Itulah Allah menunjukkan kelakuan mereka ya seperti apa, yang si paling kasih, si paling kasih. Ternyata ajaran mereka seperti itu ya. Kelihatan nampak banget gitu ya. Ya mungkin aja sih. Tapi nggak Aku juga apa-apa nggak Bang tahu sih, Jos. Bang. Bang Jos jangan ngebenci ke orang tua Bang Jos. Bang Jos harus menunjukkan Bang Jos sekarang lebih baik dari Bang Jos yang kemarin ya. Biar orang tua Bang Jos mikir juga, oh ternyata masuk ke Islam ini kelakuannya Bang Jos ini semakin kesini semakin baik ya Bang Jos ya. Iya. Ya sesuai perintah dari Pastor Roding, insya Allah istiqomah. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau boleh tahu dulu Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan apa Kristen Katolik? Protestan Pak. Protestan, iya. Sebelum Bang Jos masuk Islam, Bang Jos masih aktif ke gereja ya? 5 bulan yang lalu Abang. Oh berarti nggak pernah lagi ke gereja? Nggak pernah lagi. Nah kelihatan sama orang tua nggak Bang Jos jarang ke gereja atau nggak pernah ke gereja? Kelihatan sih Bang. Dipertanyakan nggak sama keluarganya kenapa Bang Jos nggak pernah ke gereja? Ya dipertanyakan cuman bilang aku sibuk, capek kerjaan, pulang kerja capek, aku mau istirahat aja dulu. Nantilah kalau ada kesempatan aku ke sana. Ada apa ini? Panglima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jos Kenapa Bang Jos? yang mualaf semalam dimualafkan sama Gus Miftah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Welcome to the hood, Mabre. Atau anjing letikan sautik kores. Siapa Bang? Ini tetangga juga ganggu ah. Kenapa mualaf? Kan kata terhitung-terhitung Nabi kita begini dan begitu. Siapa Bang? Kata siapa? Kata terhitung-terhitung itu penyembah berhala kawin, penyembah Tuhan berkelamin. Kan mereka ngomongnya gitu. Nabi kita begini dan begitu. Iya. Enggak ada itu Bang. Nggak ada ya? Iya Bang. Aku cuman masuk mualaf kan ya, mualaf ya jadi ikhlas dengan dosa, nggak ada paksaan, nggak ada. Tapi
sebelumnya itu kan kita cari yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya akhirnya kita bisa dapatkan. Cocoklah, benar katakan Bang Suma, berakal dulu baru beragama. Benar itu benar. Jangan beragama dulu baru berakal, salah. Nikahnya malam ini, sore ini? Habis sholat asar ya. Oh, pada asar. Zuhur. Zuhur. Berarti ini sekarang bentar lagi zuhur. Iya, habis zuhur. Di sana jam Ini berapa sudah sekarang? Jam 11 lewat 5. Lewat 5. Oh ya, oke. Iya. Ini kok belum siap-siap? Udah siap-siap, cuman teman-teman di bawah disuruh naik jadi makanya naik. Oh, mana coba on cam, coba on cam. Saya pengen tahu pakaian pernikahan di sana, coba saya gedein on cam. Mana? Ini Buka kameranya. Tata. Itu jangan-jangan itu cuma pakai baju renang, yang benar. Buka. Oh, ini lagi mau nikah, kok bisa Aduh, main TikTok? ribut abang aja. Ada musik, weh. Susah bang, ribut di dalam nih. Sana. Tapi ntar kami on cam kalau jika ulang nih di masjidnya. Iya, jadi Bang Kores, istrinya itu muslimah, beliau Kristen gitu. Jadi selama ini mereka dalam pernikahan beda agama, Bang Kores. Jadi, Iya bang. Oh gitu. iya. Iya. Mas kawinnya apa, mas kawinnya? Jangan seperangkat alat TikTok ya, seperangkat alat sholat ya. Iya. Alah. Seperangkat kayu salib apa aja bang? Gak apa-apa ya bang? Jangan, berhala itu. Masa seperangkat alat salib? Berangkat alat salib apa aja ya? Kayu, paku, palu ya. Cambuk. Allahu Akbar. Ini di Oh, mana on cam? bentar bang. Abang nanti harus mengikuti adabnya muslim ya bang ya. Kalau udah seperti ini bang, misalkan mau makan bismillah dulu, baca doa dulu ya bang ya. Iya. Ini kan di masjid aja bang Pak. Setelah sholat baru bisa. Oh iya, kitona, Benar. Yo. Habis sholat. Cangkut. Lihat istrinya bang ya kalau izin. Iya kan nanti on Itu cam. roti bakar. Sarjota, DM aku dong nomor HP. Ada di gua. Coba ini apa? Kasih gua kan. Ntar. Wih mantap. Ini HP-nya dipakai lepres. Ntar. Pastinya nomor siapa? Phil, nomornya Ustadz. Wih, itu akhi Jos, filternya dimatiin dulu burem. Apanya? Oh, Yang di belakang, iya, di belakang, yang di belakang itu yang di belakang lampu yang dimatiin mah. Filter. Biar cepat share aja itu dari Kang Ken Santang. Share aja. Iya, nanti HP-nya kan dipakai lap. Pakai baju koko, pakai celana pendek, dasar. Woi, pakai sarung. Masa mau nikah pakai celana pendek? Tuh kan bukan matahari filter itu. Belum bang. Sebenarnya kayak ini kan baru siap-siap pak bang. Ntar Kayak mau ke gereja aja pakai kolor. baru siap-siap. Ini jam 12. Ntar ya. Ini bang, kami dipanggil ini bang. Aku mau pamit turun dulu. Itu jangan pakai kolor kayak mantan Tuhannya pakai kolor. Ringan udah. Udah saya DM Bang Kores. Udah saya DM. Sip, thank you. Bunda Rahma. Enggak bang, ada sudah disiapkan sama istri itu.
ada di luar. Yoi. Tuh. Jangan lama lah. Jangan, Ya. jangan turun bang, kan abang mau open camp di sini nanti nikah bang. Bang, aku pamit dulu. Mau pamit dulu, ada ini, ada panggilan ini. Nanti kalau disunat on cam ya bang ya. Udah sunat beliau. Udah sunat. Udah, Bang. Oh udah. Udah sunat. Bun, Bunda. Mana Bunda Rahma? Pamit Bunda ya, Bang. Rasmi. Kan abang nikahnya mau on cam di sini bang. Iya, ntar aku naik lagi ya, Bang. Oh iya iya iya. Oh iya. Iya, iya, naik lagi karena ada juga mau teman-teman sama tetangga-tetangga ini mau lihat juga. Oh, mau lihat apa? Abang udah disunat. Ya udah Dia mau hadirin. nanti Cuma naik nggak lagi ya enak bang kan? ya. Si Kores ada yang mau Udah, nanya siap, katanya siap, bang. siap. Ke abang Kores mau nanya bang. Nah, Ya Res mau nanya apa Res? Nanya siapa? Nanya itu kenapa pakai kolor? Kenapa pakai kolor? Iya. Jangan pakai kolor. Kolor mengecilkan ukuran. ya siap. Aku pamit dulu Abang, soalnya mau ganti baju dulu nih. Iya, iya bang. Iya, iya, aku turun dulu. Bang Suma, makasih Bang Suma, Ustadz Miftah, teman-teman yang di bawah makasih. Ya, Siap. aku Ditunggu ya bang ya. Abang ditunggu ya. Siap. Nanti naik lagi bang. Ya minta doanya dulu Bang Suma atau Ustadz Miftah. Iya, iya. Oke, ini aku kasih doa. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak Kelakuan si Kores kepala kayaknya. alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tuh, doa. Amin. Amin, Allahumma amin. Ya, Om Jos, mungkin Gurunda nggak monitor ya, kita semua mendoakan ya buat ini Om Jos sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair ya. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainakuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainakuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainakuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma ja'al hadzal aqdan mubarakan maksuman wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisaman wa fihima mu'natad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Allahumma Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Om Jos, mudah-mudahan sekarang ketika menjalani keluarga di dalam Islam menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, Om Jos ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting rajin belajar ya, Om Jos ya. Jangan lupa sholat ya. Siap, siap. Sholat, belajar Al-Quran, ya baca Al-Quran, rajin sholat ya. Belajar sama istri kan udah bisa tuh. Iya. Tapi nanti mandi dulu ya. Mandi dulu.
Wajib dulu, dan buat istri nanti diutamakan nanti sholat taubah ya buat istri ya. Nanti sholat taubah. Nanti istri mungkin tahu bagaimana caranya sholat taubah atau nanya ke ustadz ya. Istri harus sholat taubah, kemudian taubat ya, taubatan nasuha buat Om Jos, mandi junub ya. Ya mudah-mudahan kita mendoakan. Ya makasih semua guru-guru semua, kasih mohon izin kami turun dulu, kami pamit. Ya, salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.